Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rasinta dengan NIM 2010207006 dari kelompok 7. Saya akan menyampaikan materi Excel mengenai uji hipotesis min tunggal atau one sample Z-test, di mana pada Excel ini tidak ditemukan pengaturan mengenai Z one sample. Hanya ada Z2 sampel. Jadi untuk memudahkan saya dalam mengerjakan tugas ini, maka saya membuatnya dalam bentuk tabel sebagaimana berikut. Namun tetap menggunakan rumus pada Excel. Baik, dapat dilihat pada soal. Soal ini menyatakan ada pendapat yang menyatakan bahwa rata-rata upah karyawan perusahaan sebesar Rp300.000 dengan alternatif tidak sama dengan itu. Untuk menguji pendapat itu, dilakukan penelitian terhadap 10 karyawan. Diperoleh jawaban bahwa sebagai berikut dalam ribuan rupiah, 410, 418, 420, 390, 425, 395, 420, 435, 410, dan 428. Pernyataan ini mendapatkan pertanyaan bahwasanya A dengan menggunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,01, ujilah pendapat tersebut. Dan B, berilah kesimpulan. Baik, dari pernyataan ini didapati kalimat tidak sama dengan itu. Berarti pada pernyataan ini menggunakan uji hipotesis dua arah. Karena tidak sama dengan itu ini menunjukkan H0 sama dengan mu0 atau HI atau H1 tidak sama dengan mu0. Jadi pendapat nanti akan menyatakan H0 sama dengan 300, H0 sama dengan mu0 sama dengan 300, dan H1 atau HI titik 2 mu0 tidak sama dengan 300. Baik, untuk menyelesaikan pernyataan ini, terlebih dahulu kita membuatnya dalam bentuk tabel. Tabel ini menyatakan bahwasannya satu sampel ini dibuat dalam bentuk tabel ini ada terdiri dari upah yang menyatakan 410 sampai 428 tadi dibuat dalam bentuk tabel ini. Lalu untuk penyelesaiannya saya buat dalam bentuk tabel juga agar lebih mudah dipahami. Terdiri atas komponen penyelesaian, diketahui, ditanya, dan dijawab. Dari tabel upah ini didapati yang harus kita cari yaitu rata-rata sampel X bar, standar deviasi, taraf keyakinan, dan luas daerah. Karena pada soal hanya diketahui rata-rata populasi, jumlah data, dan taraf signifikansi. Baik, yang pertama kita mencari rata-rata sampel atau X bar. Rumusnya yang pertama yaitu sama dengan rata-rata ialah average, double klik, lalu buka kurung, klik dan drag nilai upah pada tabel. Tinggal tutup kurung, lalu enter. Hasilnya 415,1. Lalu rata-rata populasinya atau mu0-nya sudah diketahui bahwasanya sebesar Rp300.000. Tapi kita tulis saja dalam bentuk 300 agar menyamai nilai upah pada tabel di atas. 300. Untuk standar deviasinya belum diketahui pada pernyataan, maka kita menggunakan rumus Excel ialah sama dengan standar deviasi ini rumusnya itu STDEV. Ini ada double klik. Buka kurung, klik dan drag nilai upah dalam tabel, tutup kurung, lalu enter. Hasilnya 14,15. Lalu untuk jumlah data belum diketahui juga, jadi kita menggunakan rumus sama dengan count. Nah, ada ini, tinggal double klik.
buka kurung, klik dan drag nilai upah dalam tabel, lalu tutup kurung dan enter. Hasilnya dari jumlah data ialah 10. Lalu untuk luas daerah ini pada kurva normal dalam uji hipotesis Z itu ialah sebesar 50%. Jadi kita buat dalam bentuk desimal, maka 50% dibagi dengan 100% sama dengan 0,5. Jadi luas daerahnya ialah 0,5. Lalu taraf signifikansi sudah diketahui pada soal ialah 0,01. Jadi tulis 0,01. Taraf signifikansi ini ialah tingkat kesalahan yang akan terjadi pada uji Z yang kita lakukan. Bahwasanya 0,01 ini dalam bentuk persen ialah 1%. Jadi dari 100% kurangi dengan 1% tingkat kesalahan, maka akan menghasilkan 99% tingkat kebenaran. Jadi tingkat keyakinannya ialah sebesar 99%. Nah, sudah diketahuinya, maka dari pertanyaan tadi, dengan menggunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,01, jila pendapat tersebut, dan B, berilah kesimpulan. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari pernyataan di atas, maka perlu terlebih dahulu kita cari probabilistiknya. Probabilistik ini ialah berfungsi untuk mencari titik kritis pada Z tabel nanti. Jika probabilistik tidak dicari, maka tidak akan diketahui titik kritis pada Z tabel, sehingga tidak dapat dijadikan perbandingan dengan Z hitung untuk mencari keputusan uji. Jadi probabilistiknya dengan menggunakan rumus Excel ini ialah sama dengan, probabilistik ini karena pernyataan ini menggunakan uji hipotesis dua arah, maka sebelum dikurang dengan luas daerah, taraf signifikansinya harus dibagi dua terlebih dahulu. Jadi rumusnya ialah sama luas daerah dikurang taraf signifikansi dibagi dua. Maka rumus pada Excel-nya ialah sama dengan buka kurung, klik luas daerah, lalu tutup kurung, kurang, buka lagi kurung, klik taraf signifikansi, baginya dalam bentuk tanda garis miring, klik angka 2, tutup kurung, lalu klik enter. Maka probabilistiknya adalah 0,495. Baik, untuk mencari Z tabel, kita lihat pada Z tabel yang sudah saya sediakan, bahwasanya kita mencari titik kritis 0,495 itu berada pada titik kritis mana. Jika tidak menemukan nilai yang pas, maka kita boleh mencari nilai yang mendekati. Ini saya mendapatkan nilai yang mendekati, yaitu 0,4951. Berada pada titik kritis dalam Z tabel 2,5 pada sumbu X dan 0,08 pada sumbu Y. Jadi titik kritisnya ialah 2,58. Maka Z tabelnya sama dengan 2,58. Nah, lalu kita mencari Z hitung. Rumus dari Z hitung one sample Z test ini ialah Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per standar deviasi atau TO per akar N. Maka rumus Excel-nya yaitu sama dengan buka kurung, klik nilai X bar, lalu kurang, klik mu 0, lalu tutup kurung, kita bagi dalam bentuk garis miring, buka kurung lagi, klik standar deviasi atau TO, lalu bagi lagi. Nah, akar N, rumus akar pada Excel ini ialah SQRT. Jadi kita ketik saja SQRT. Ditemukan, tinggal double klik saja, double klik. Lalu buka kurung, klik atau masukkan N. Nah, lalu tutup kurung sekali lagi, lalu klik enter.
Nah, maka Z hitungnya didapatkan 25,7. Jadi, daerah kritisnya yaitu dapat dilihat dari Z tabel dan Z hitung ini, Z hitungnya lebih besar dari Z tabel. Z hitungnya ini bernilai positif, berarti dia melalui daerah penolakan Z tabel yang positif. Oh iya, Z tabel ini karena kita menggunakan uji dua arah, maka Z tabelnya ada dua nilai posisi, yaitu Z tabel negatif dan Z tabel positif. Jadi Z tabelnya itu adalah min 2,58 pada pihak kiri dan 2,58 pada pihak kanan. Supaya nilainya tidak terganggu, maka kita buat saja dalam tanda kurung. Min 2,58. Tutup kurung dan daerah kritisnya tadi seperti yang diketahui bahwasanya nilai Z karena dua arah, jadi dia mempunyai dua posisi, yaitu min Z terlebih dahulu, min Z tabel Oke, kita buat dalam tanda kurung saja supaya selnya tidak terganggu. Min Z tabel kurung min Z tabelnya ini lebih kecil atau sama dengan Z hitung. Nah, sedangkan Z hitungnya ini lebih besar atau sama dengan Z tabel di pihak kanan. Jadi Z tabelnya di pihak kanan dalam bentuk positif. Nah, kita tinggal masukkan nilai. Nilai min Z tabelnya ialah min 2,58. Nilai Z hitungnya ialah 25, kita bulatkan saja 25,7. Dan 25,7 ini lebih besar atau sama dengan dari Z tabel di pihak kanan, yaitu 2,58. Jadi, daerah kritis ini bertolak belakang dengan daerah kritis yang semestinya di mana H0 akan diterima, yaitu dengan uji hipotesis min Z tabel lebih kecil atau sama dengan Z hitung dan lebih kecil atau sama dengan Z tabel. Sementara pada pernyataan ini didapati bahwasanya Z hitungnya lebih besar dari Z min Z tabel dan lebih besar daripada Z tabel. Lalu keputusan ujinya ialah H0 titik 2. H0,2 sama dengan mu sama dengan 300 ditolak. Sedangkan HI-nya sama dengan mu tidak sama dengan 300 diterima. Mengapa? Mengapa H1-nya diterima atau HI-nya diterima? Karena nilai Z hitung ini melebihi dari Z tabel.
sehingga Z hitungnya ini berada pada daerah penolakan Z tabel. Jika ingin H0-nya diterima, maka Z hitungnya ini harus lebih kecil dari nilai Z tabel. Dapat dilihat pada kurva yang sudah saya buat, bahwasanya tadi didapatkan nilai Z tabelnya yaitu di pihak kiri min 2,58 dan di pihak kanan 2,58. Dan Z hitungnya ialah 25,7. Karena nilai 25,7 ialah positif, maka 25,7 itu berlari ke arah sumbu X positif. Jadi, karena 25,7 itu lebih besar angkanya dari 2,58, maka 25,7 ini berada pada daerah penolakan HO. Dapat dilihat daerah yang diarsir ini merupakan daerah penolakan HO, dan ini daerah yang tidak diarsir, yaitu daerah penerimaan HO. Itulah mengapa keputusan ujinya HI diterima. Lalu kesimpulannya, jadi pendapat yang menyatakan rata-rata upah karyawan sebesar Rp300.000 dengan alternatif tidak sama dengan itu adalah benar. Dengan tingkat keyakinan sebesar 99%. Tingkat keyakinan 99% ini didapati dari diketahui yang kita cari tadi. Jadi, dapat kita ulang kembali bahwasanya hasil dari pernyataan ini didapatkan rata-rata sampel X-bar-nya ialah sebesar 415,1, rata-rata populasi 300, standar deviasi 14,15, jumlah data 10, luas daerah 0,5, taraf signifikansi 0,01, tingkat keyakinan akan kebenaran 99%, probabilistiknya 0,495, Z tabelnya karena dua arah, jadi ada dua posisi, yaitu min Z tabel min 2,58 dan 2,58, Z hitungnya sebesar 25,7, daerah kritisnya yaitu min 2,58 lebih kecil atau sama dengan dari 25,7 dan 25,7 lebih besar atau sama dengan dari 2,58. Maka keputusan ujinya ialah H0.2 mu sama dengan 300 ditolak dan HI.2 mu tidak sama dengan 300 diterima. Sehingga kesimpulannya ialah jadi pendapat yang menyatakan rata-rata upah karyawan sebesar Rp300.000 dengan alternatif tidak sama dengan itu adalah benar dengan tingkat keyakinan sebesar 99%. Dengan kurva normal sebagai berikut ini. Baik, itulah pernyataan dari uji dua arah. Lalu ada contoh yang kedua yaitu pernyataan uji satu arah. Di mana pada pernyataan uji dua arah tadi datanya masih belum diketahui sehingga perlu dihitung terlebih dahulu, sementara pada uji satu arah ini datanya sudah diketahui. Sehingga tinggal kita masukkan saja dalam bentuk tabel sama seperti tadi. Jadi tidak perlu dibuat tabel seperti sampel upah tadi, cukup kita buat tabel dalam komponen penyelesaian diketahui, ditanya, dan dijawab saja. Langsung kepada soal. Suatu studi pergerakan orang melakukan perjalanan per tahun, rata-rata 18.000 km. Tetapi terdapat kecurigaan bahwa rata-ratanya rendah.
untuk membuktikan dilakukan penelitian ke 40 orang yang didapatkan rata-rata sebesar 17.463 km dengan standar deviasi 1.384 km. Apa yang dapat kita sampaikan pada studi ini dengan alfa sama dengan 0,01. Baik, penyelesaiannya diketahui bahwa rata-rata sampel atau X-bar-nya ialah sebesar 17.463 rata-rata sampel. Rata-rata sampel ini diketahui dari penelitian terhadap 40 orang. Penelitian terhadap 40 orang itu merupakan sampelnya. Jadi ini merupakan rata-rata sampel 463. Lalu rata-rata populasinya ialah 18.000 dan standar deviasinya ialah 1.384. Dan jumlah datanya ialah 40. Luas daerahnya sama seperti kurva normal sebelum yang tadi, pada pernyataan yang pertama tadi. Luas daerah setiap kurva normal ialah 50%. 50%. Jadi dalam bentuk desimal ialah 50% dibagi dengan 100%, maka 0,5. Taraf signifikansinya ialah 0,01. 0,01 ini dijadikan dalam bentuk 1%, maka 100% dikurangi dengan tingkat kesalahan 1% sama dengan 99% tingkat kebenaran. Lalu ditanya apa yang dapat kita sampaikan pada studi ini dengan alfa, simbol alfa sama dengan 0,01. Jawab. Probabilistik. Sama seperti pernyataan pertama tadi, terlebih dahulu kita mencari probabilistik untuk mencari titik kritis pada Z tabel sebagai perbandingan dengan Z itu. Rumus dari probabilistik tadi ialah sama dengan buka kurung, klik luas daerah, tutup kurung, kurang, buka kurung, taraf signifikansi. Nah, karena dia ini menggunakan uji satu arah, dari pernyataan ini yang menyatakan bahwasanya pergerakan orang melakukan perjalanan rata-rata 18.000 km tersebut merupakan rata-ratanya rendah. Terdapat kecurigaan rata-ratanya rendah. Baik, untuk memudahkan kita menjawabnya, saya sudah memiliki catatan. Nah, dapat dilihat uji satu arah karena pada pernyataan terdapat kalimat terdapat kecurigaan bahwa rata-ratanya rendah dari 800.000 km. Karena rendah dari, maka pendapat HI menggunakan kurang dari. Maka merupakan uji satu arah, yaitu uji satu arah pihak kiri. Sehingga didapati H0 tidak sama H0,2 mu lebih besar atau sama dengan 300.000 dan HI,2 mu lebih kecil dari 300.000. Nah, tanda lebih kecil pada HI ini menunjukkan uji pihak kiri karena tandanya mengarah kepada arah kiri. Jadi,
Karena dia menggunakan satu arah, maka probabilistiknya pada taraf signifikansi itu tidak perlu dibagi dua lagi, langsung saja dikurangi dengan luas daerah. Enter. Maka hasil dari probabilistiknya ialah 0,49. 0,49. Nah, kita lihat pada Z tabelnya yang sudah saya sediakan. Kita cari titik kritis 0,49 ini berada di mana. Nah, jika tidak ditemukan nilai yang pas sama seperti tadi, maka kita cari saja nilai yang mendekati. Saya mendapatkan nilai 0, jadi kita bisa rajin saja biar kelihatan. Nah, 0,4901. Jadi 0,4901 ini titik kritisnya sumbu X-nya 2,3 dan sumbu Y-nya ialah 0,03. Maka titik kritis pada Z tabelnya ialah 2,33. Nah, Z hitungnya menggunakan rumus Z hipotesis min tunggal, yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per simpangan A standar deviasi atau tau per akar N. Jadi Z hitungnya ini sama dengan, dalam Excel sama dengan, buka kurung, klik X bar dikurang mu 0 klik mu 0, tutup kurung, lalu bagi dengan garis miring, buka kurung, klik standar deviasi, bagi lagi dengan garis miring, rumus akar tadi ialah SQRT, double klik aja, buka kurung, lalu klik jumlah data, tutup kurung, dan tutup kurung sekali lagi, lalu enter. Maka hasil Z hitungnya ialah negatif 2,45. Menunjukkan betul bahwasanya Z hitungnya berada pada pihak kiri karena nilainya negatif. Oh iya, Z tabelnya tadi kan karena kita menggunakan uji satu arah di pihak kiri, maka nilai Z tabelnya itu ialah nilai negatif. Jadi kita buat saja tanda min di depannya supaya tidak mengganggu selnya, maka kita buat dalam kurung. Nah, dapat dilihat dari Z tabel dengan Z hitungnya ini, Z tabelnya ialah negatif 2,33 dan Z hitungnya ialah negatif 2,45. Untuk menentukan daerah kritis, kita lihat pada kurva yang sudah saya sediakan, yaitu kurva lonceng. Z tabelnya tadi didapati min 2,33 dan Z hitungnya didapati min 2,45. Nah, dapat kita lihat bahwasanya min 2,45 ini nilainya lebih kecil dari Z tabel, sehingga nilai Z hitungnya ini berada pada daerah penolakan HO. Supaya HO-nya dapat diterima, maka seharusnya pada uji satu arah pihak kiri ini, Z hitungnya ini harus lebih besar daripada nilai Z tabel. Karena Z hitungnya nilainya lebih kecil daripada Z tabel, maka Z hitungnya berada pada daerah penolakan HO, sehingga HO-nya ditolak. Maka didapati daerah kritisnya ialah min Z tabel. Baik, agar tidak mengganggu selnya, kita buat lagi dalam bentuk kurung. Z tabel
Min-Z-tabelnya ini lebih, oh iya, bukan min-Z-tabel, tapi min-Z-hitung. Min-Z-hitungnya ini lebih kecil atau sama dengan dari Z, dari min-Z, min-Z-tabel. Nah, sehingga min-Z-hitungnya ini lebih kecil atau sama dengan dari min-Z-tabel. Nah, bertolak belakang dengan nilai yang semestinya, yaitu min-Z-hitung ini harus lebih besar dari min-Z-tabel. Jadi, nilainya ialah min 2,45 min 2,33. Maka keputusan ujinya ialah, kita lihat lagi, H0,2 mu H0,2 mu, bukan 300, tapi 18.000. Maaf ya, ada kesalahan, 18.000. Kita perbaiki. Maka keputusan ujinya ialah H0,2 mu lebih besar atau sama dengan dari 18.000 ditolak. Dan HI,2 mu lebih kecil dari 18.000 diterima. Maka kesimpulannya ialah, jadi pendapat yang menyatakan rata-rata pergerakan orang dalam setahun 18.000 km per tahun itu lebih rendah, maksudnya menyatakan rata-rata dari 18.000 itu adalah nilai yang paling rendah, adalah salah. Sedangkan pendapat yang menyatakan rata-rata secara signifikansi kurang lagi dari 18.000 km per tahun adalah benar dengan tingkat keyakinan sebesar 99%. Biar kita fokus ini.
Inilah hasilnya, bisa kita ulas ulang, yaitu rata-rata sampel dari pernyataan yang kedua ini ialah sebesar 17.463. Rata-rata populasi atau mu nolnya sama dengan 18.000, standar deviasinya sama dengan 1.384, jumlah data sama dengan 40, luas daerah sama dengan 0,5, taraf signifikansi atau tingkat kesalahannya sebesar 0,01, tingkat keyakinan 99%, probabilistik yang didapatkan ialah 0,49, z-tabelnya karena merupakan uji satu arah pihak kiri, maka nilainya adalah negatif, jadi negatif 2,33, dan Z hitungnya ialah negatif 2,45. Sehingga daerah kritisnya ialah min Z hitung lebih kecil atau sama dengan min Z tabel. Maka nilainya min 2,44 min 2,45 lebih kecil atau sama dengan dari min 2,33. Maka keputusan ujinya ialah H0,2 mu lebih besar atau sama dengan 18.000 ditolak, dan HI sama dengan mu lebih kecil atau 18.000 diterima. Sehingga kesimpulannya, jadi pendapat yang menyatakan rata-rata pergerakan orang dalam setahun 18.000 km per tahun itu lebih rendah, atau maksudnya menyatakan rata-rata 18.000 itu adalah nilai yang paling rendah, adalah salah. Sedangkan pendapat yang menyatakan rata-rata secara signifikansi kurang dari 18.000 km per tahun adalah benar dengan tingkat keyakinan sebesar 99%. Dengan kurva normal uji satu arah pihak kiri sebagai berikut. Baik, itulah penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian data, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke anggota kelompok saya.